Kita awali informasi pertama, saudara, masih ada 5 korban luka akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Korban yang masih dirawat diantaranya yakni sopir truk pengangkut air mineral dan anak balita berusia 3 tahun. Sopir truk hingga kini belum dapat dimintai keterangan polisi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Sementara kondisi anak balita kini mulai membaik meski masih mengalami luka di bagian kepala. Jadi sampai saat ini masih ada 5 orang yang dirawat di RSUD Ciawi, 3 orang dirawat di ruangan Bougainville dan 2 orang dirawat di ruangan Anggrek. Secara umum kondisi dari kelima pasien ini sudah lebih baik dari kemarin, namun memang karena kondisi awal masuk juga sudah cukup berat sehingga sampai saat ini masih belum banyak yang bisa diajak berkomunikasi, ya. Saudara, penyebab kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi yang menewaskan 8 orang dan melukai 11 lainnya masih terus diselidiki. Dari olah TKP diketahui tidak ada jejak bekas pengereman di lokasi kejadian. Sementara dari 8 korban tewas, 6 diantaranya telah teridentifikasi. Penyebab kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi yang menewaskan 8 orang dan melukai 11 lainnya masih terus diselidiki. Polisi telah melakukan olah TKP dengan menurunkan tim Traffic Accident Analyst (TEAA) dan identifikasi kendaraan bermotor yang terlibat. Hasilnya tak ditemukan adanya jejak bekas pengereman di lokasi kejadian. Polisi akan melibatkan tim ahli untuk mengungkap ada atau tidaknya kegagalan fungsi rem saat kecelakaan terjadi. Kita melakukan ram cek, kemudian kita melakukan kegiatan pengecekan kepada fungsi sistem pengereman. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Kemudian kita juga nanti akan melakukan pengecekan juga sekali lagi kepada tempat terjadinya kecelakaan. Jadi kemarin kita fokus di gate Ciawi 2, nanti kita akan mundur lagi melalui penelusuran CCTV dari Jasa Marga. Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin bilang perusahaan transportasi yang terlibat dalam kecelakaan maut di pintu tol Ciawi tidak berkaitan dengan PT Tirta Investama. Perusahaan transportasi yang membawa produk air minum tersebut merupakan perusahaan independen yang bekerja sama dengan pihak distributor. Arif Mujahidin juga menambahkan pihaknya akan kooperatif selama proses hukum berlangsung. Salah satu kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan di gerbang tol Ciawi ini merupakan milik dari perusahaan transporter yang bekerja untuk salah satu perusahaan distributor Aqua. Baik perusahaan transporter maupun distributor merupakan perusahaan independen yang secara kepemilikan tidak terkait dengan PT Tirta Investama. Tim kami terus memonitor dan bekerjasama dengan instansi yang terkait, dan kami berharap bahwa kasus ini dapat segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan mengundang para pemangku kepentingan di transportasi darat untuk menekankan keselamatan pengguna jalan. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan. Aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya, supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan.
Sementara itu, dari 8 korban tewas dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi, 6 diantaranya telah teridentifikasi. 6 jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui pemeriksaan sidik jari dan data medis serta properti. RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Usai diidentifikasi, 6 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi langsung diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Utama RSUD Ciawi, Fusia Mediawati. Selamat siang Bu Fusia. Terima kasih Bu Dirit atas waktunya. Bu, ingin update saat ini jumlah korban luka yang masih dalam perawatan di RSUD Ciawi berapa banyak? Masih seperti kemarin, Mbak. 5 orang korban luka masih kita rawat atas nama Pak Dani, Pak Sukanta, Pak Wahidin, Pak Bendi, dan Adek Rizi. 5 orang masih dirawat di sana. Mereka ini siapa saja, Bu? Boleh diceritakan dan dijelaskan? Pak Dani itu adalah karyawan dari Jasa Marga yang menjadi korban. Kemudian ada Pak Bendi yang merupakan supir dari truk penabrak, dan 3 lainnya adalah korban lain, Pak Wahidin, kemudian Pak Sukanta, seperti itu. Kondisi kelimanya saat ini stabil, hanya memang laporan pagi tadi Pak Wahidin mengalami sedikit penurunan kondisi fisik dan sedang dipantau secara intensif oleh para dokter di RSUD Ciawi. Kalau untuk salah satunya adalah sopir truk dari air mineral itu, bagaimana kondisinya saat ini, Bu Dirut? Kondisi saat ini masih belum banyak bisa diajak berkomunikasi, Mas. Jadi saat ini masih merasakan nyeri, kemudian juga di seputar matanya juga masih merasakan nyeri, sehingga sama seperti kemarin sudah bisa kontak, tapi masih belum bisa banyak diajak bicara. Karena kondisi yang belum memungkinkan, jadi belum bisa diajak berkomunikasi. Kondisinya seperti apa, Bu, memang sopirnya tersebut? Ya, saat ini kan supir tersebut mengalami cedera kepala sedang, ditambah lagi dengan adanya goresan pada mata, ya. Jadi ada lebam juga pada bagian mata, kemudian banyak luka-luka di sekitarnya, lalu juga dari hasil CT scan juga ada sedikit perdarahan di otaknya, seperti itu. Sehingga memang karena cedera kepala sedang ini yang membuat yang bersangkutan masih sulit memang diajak untuk berkomunikasi. Ini juga korban juga supir ini juga masih dalam pemantauan ketat dokter spesialis bedah saraf. Jadi memang belum ada indikasi dari medis untuk bisa diajak berkomunikasi dan dimintai keterangan dari sopir tersebut, ya Bu? Iya betul. Karena kita ingin supaya kondisi fisiknya lebih baik dulu, paling tidak karena ini adalah trauma di kepala, ya Mbak. Cedera kepala, jadi pemantauan ini memang betul-betul harus kita lakukan karena bisa saja segala sesuatu perburukan bisa saja terjadi. Jadi kami berharap tentunya kondisi fisik dari pasien tersebut bisa stabil dulu, baru kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan penanganan medis yang dialami dan dijalani saat ini oleh sang sopir, ini kira-kira berapa lama, Bu, untuk bisa sopir ini dimintai keterangan dan diajak berkomunikasi? Karena kita ketahui bersama keterangan dari sang sopir memang sangat dibutuhkan. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan agar yang bersangkutan segera recovery, ya. Tapi untuk berapa lamanya mungkin kami masih belum bisa memastikan, seperti itu, Mbak. Selain sopir juga ada salah satu korban luka yang masih dirawat adalah anak balita, ya Bu, ya, yang masih berusia 3 tahun. Ini kondisinya bagaimana, Bu? Tadi saya kebetulan sempat berkomunikasi dengan dokter penanggung jawabnya. Ini Adek Rizi, ini sudah jauh lebih baik, keadaan sudah bisa makan, walaupun memang belum banyak, ya.
Jadi dibandingkan hari-hari sebelumnya, keadaan adik sudah membaik seperti itu, Mbak. Sudah membaik, tapi dari kelima korban kira-kira bagaimana kondisinya dan siapa kira-kira yang akan dalam waktu dekat mungkin bisa kembali dipulangkan ke rumah masing-masing? Karena semua ini cedera kepala, jadi kelima-limanya memang masih dalam pemantauan. Dari 5 yang terdeteksi di sini, yang kami rawat di sini, hanya 1 yang cedera kepala ringan. Mudah-mudahan yang cedera kepala ringan dapat segera dipulangkan. Seperti itu, Mbak. Dengan kondisi luka yang berbeda-beda, apakah ada penanganan khusus atau metode perawatan medis khusus yang diberikan kepada para korban, Bu Dirut? Artinya semua kita berikan sesuai dengan kondisi fisiknya. Jadi kekhususan ini ya kita berikan per personal ya Mbak. Karena juga masing-masing juga dirawat oleh dokter subspesialis sesuai dengan kondisi kesehatannya. Nah, ini kita pantau memang secara ketat, termasuk adik Rinji ini juga walaupun sudah bisa makan, kemudian sudah bisa lebih baik berkomunikasi, tetapi tetap ada cedera di kepalanya yang ini yang memerlukan pemantauan. Jadi secara umum mungkin kelihatannya sudah membaik, tetapi tetap kita pantau untuk tidak segera memulangkan. Karena nanti kalau kita cepat-cepat pulangkan, ternyata nanti di rumah ada sesuatu penurunan, malah nanti akan fatal jadinya, seperti itu. Ya, Bu Fusia, saya mau konfirmasi kembali. Jadi memang dengan kondisi yang saat ini dialami oleh sopir truk, masih belum bisa dimintai keterangan dan komunikasi, kira-kira dalam sepekan ini belum bisa diajak berkomunikasi atau diperiksa ya Bu ya? Iya, kita tetap harus pantau kondisinya seperti itu. Jadi saya juga belum bisa memastikan dalam berapa hari keadaannya recovery, tapi tentu saja kami dari Rumah Sakit Ciawi akan berusaha semaksimal mungkin agar proses recovery ini cepat berjalan. Baik, terima kasih atas informasinya Direktur Utama RSUD Ciawi, Ibu Fusia Mediawati. Terima kasih Bu, salam sehat.